Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Kita ngomongin soal gadget lagi. Dan setelah kemarin-kemarin saya udah fokus dengan smartphone terbaru dari Poco. Ada Poco F6 yang begitu menarik ya. Harganya cukup di luar perkiraan, karena ternyata mereka start di angka 4 jutaan, yang mana itu menarik sekali. Sedangkan unit yang saya review itu ada di 5 jutaan, yang mana tetap menarik sekali untuk mereka yang mencari performa kencang. Tapi sama-sama tuh juga di acara peluncurannya Poco nggak cuma ada Poco F6, nggak cuma Poco M6, tapi ada satu tablet juga, yaitu ini dia, Poco Pad. Ya, namanya lucu ya, Poco Pad. Dia langsung menggebrak dengan harga juga pastinya yang bisa dibilang menarik sekali. Jadi tidak terlalu mahal untuk sebuah tablet yang speknya bisa dikatakan sangat menarik. Jadi kayak gimana bagusnya tablet terbaru dari Poco, langsung aja kita mulai pembahasannya. Ya, jadi yang pertama, kalau kita ngomongin soal produk Poco, DNA mereka kan pasti specs sama performa. Nah, itu masih kebawa di tablet barunya. Jadi saya bisa bilang ini tablet tuh Poco banget. Ukurannya gede, build quality-nya surprisingly oke loh ya. Jadi kalau dipegang cukup solid dan ukurannya memang lumayan besar. Jadi kalau misalnya untuk aktivitas multimedia sebenarnya udah sangat cukup ya, ideal sekali untuk ukurannya. Terus untuk bezel yang di sini agak tebal, tapi menurut saya tidak apa-apa, masih bisa dimaklumi untuk sebuah tablet di harga tersebut. Tapi yang penting di sini kameranya udah di tengah, yang mana bagus banget, misalnya dipakai untuk apa, video call, video meeting, dan segala macamnya. Oke, jadi sekarang ini video dari kamera webcamnya si Poco Pad. Bisa langsung lihat hasil seperti ini. Mungkin bukan yang paling bagus, tapi sebenarnya sudah mencukupi. By the way, ini di depan saya ada jendela, jadi emang cahaya lumayan, tapi bukan yang terang banget karena di luar ini udah sore dan agak mendung ya cuacanya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti inilah untuk natural light yang tidak terlalu terang. Jadi kalau misalnya dipakai di outdoor, mungkin hasilnya bisa lebih bagus. Gitu. Terus buat yang mungkin bertanya, Bang, bisa pakai background efek? Jawabannya bisa ya. Di sini pakai efek bisa nih. Kayak gini bisa, mau dibikin blur ya juga masih bisa. Gitu ya. Jadi untuk sebuah tablet harga segini sih oke aja ya sebenarnya. Sip, itu dia untuk sampelnya. Kita balik lagi ngebahas yang lainnya. Terus kalau kita ngomongin specs, nah ini juga menarik nih, karena Poco Pad itu ditenagai dengan Snapdragon 7S Gen 2. Jadi sebuah chipset mid-range yang udah cukup sering kita temui di smartphone, nah sekarang ditanamkan di tablet yang baru ini, sehingga kalau kita lihat dari segi performa, misal angka Antutu, ya nggak jelek gitu. Tablet ini, kalau dari pengalaman saya pakai, misal untuk apa, aktivitas harian lah, buat browsing, ngetik, multitasking, ya sampai main game sebenarnya juga masih bisa ya, meskipun emang kalau kita bicara main game dia tidak dengan grafis yang super tinggi, tapi secara umum performanya udah enak. Misal ya mau main Mobile Legends di sini ya bisa-bisa aja gitu, walaupun sebenarnya ukurannya agak gede. Tapi kalau misalnya game-game yang lebih santai dan nggak butuh banyak pergerakan kayak misal Honkai Star Rail, itu sebenarnya enak banget pakai tablet seperti ini. Habis itu kalau kita ngeliat juga dari bagaimana Poco menawarkan UI-nya di sini, softwarenya ya masih dengan HyperOS yang terbaru, tapi ya sudah di custom sebagaimana supaya bisa beroperasi di sebuah tablet. Misal mau dipakai untuk multitasking, split screen, dan segala macam sebenarnya masih bisa gitu ya, udah terakomodir dengan baik dari software, sehingga ya kalau misalnya saya pakai ini tidak berasa kayak UI smartphone yang digedein doang buat ditaruh di sebuah tablet. Jadi aplikasi yang mendukung untuk UI-nya sudah lumayan gitu, yang belum juga sebenarnya masih ada. Tapi ya kalau misalnya Poco serius dengan tablet mereka di masa mendatang, nanti dibikin terus, sebenarnya bukan nggak mungkin ini bakal dioptimas. Tapi untuk sekarang kurang lebih gitulah kondisinya dari si tablet barunya. Kemudian masih dari soal software, ya dia HyperOS yang baru. Menariknya di sini dia tidak meninggalkan fitur interconnectivity. Jadi sebelumnya kan saya udah ngebahas kayak Xiaomi Pad 6s Pro, dia kan memang lebih mahal, tapi di situ dia ada fitur interconnectivity di mana handphone kayak Xiaomi 14 itu bisa dihubungkan untuk pakai fitur kayak Home Screen Plus gitu. Nah sekarang Poco Pad yang lebih murah ternyata juga sudah memiliki fitur yang sama, ada interconnectivity, dan Poco F6 yang baru kan juga udah bisa tuh interconnectivity, jadi bisa tuh dipasangkan dengan tablet ini. So nanti buat yang punya Poco F6 gitu bisa tuh nampilin home screen-nya di layar handphone, bisa dipakai untuk drag and drop dokumen, bisa untuk ngirim-ngirim data, dan segala macam. Jadi menurut saya dengan adanya alternatif yang lebih terjangkau seperti yang Poco taruh di tablet barunya ini, itu adalah sesuatu yang
nggak bisa dilewatkan gitu. Menarik banget sebenarnya. Habis itu buat yang mungkin nanya, apakah ini bisa didocking ke monitor? Jawabannya saya colok di sini sih sebenarnya nggak bisa. Tapi yang cukup asik di sini sebenarnya buat para user Windows, ternyata bisa menjadi second screen secara wireless. Jadi buat yang pakai laptop Windows atau punya PC Windows gitu ya, pingin punya layar kedua dengan sebuah tablet, ini bisa dicoba. Nah yang lebih menariknya lagi, kalau menurut saya nih dari tablet Poco, selain dari harga perangkatnya dari tablet yang udah terjangkau sekali, aksesorisnya itu juga ternyata tidak kalah terjangkau ya. Jadi saya bisa melihat bahwa harga keyboard sama stylusnya itu mirip-mirip, bahkan sama sebenarnya. Jadi di bawah 1 juta semua. Yang mana kalau ditotal sama tabletnya, kalau misalnya mau punya semuanya, ya walaupun kalau dihitung-hitung ya misalnya nambah 1,5 lah untuk kedua itu ditambah sini, ya sekitar 6-7 juta mungkin tergantung kita belinya di mana. Tetap sebuah deal yang menarik sekali. Untuk keyboardnya, dia itu modelnya memang untuk koneksinya dia menggunakan Bluetooth dan tabletnya itu ditempel ke kayak hard covernya seperti ini, jadi bukan magnetik gitu, jadi masuk ke casing gitu. Habis itu untuk keyboardnya sendiri menurut saya sudah cukup enak untuk dipakai ngetik ya, sudah cukup nyaman. Key travel dan jarak antar tombol juga sudah pas, jadi untuk dipakai ngetik berapa lama sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian untuk stylusnya, nah ini stylusnya agak sedikit berbeda, perlu dapat highlight. Bentuknya sebenarnya kurang lebih mengingatkan saya dengan Apple Pencil generasi kedua ya, tapi dia tidak magnetik melainkan ada port USB-C-nya. Jadi untuk pairing itu harus dicolok dulu USB-C ke tabletnya, jadi bisa dipakai. Sebenarnya kalau dari segi sensitivitas, dari segi latency segala macam udah bagus banget, udah bisa banget buat dimanfaatkan bagi yang ngerasa butuh stylus, misalnya buat gambar, buat sketching, atau buat sekedar nyatet doang. Untuk aplikasi Make Canvas-nya sendiri sebenarnya sama seperti yang ada di Xiaomi Pad 6s Pro sebelumnya, jadi udah bisa dipakai. Cuman kalau saya lihat dari fiturnya, di sini yang di versi Poco Pad itu tidak ada fitur AI ya. Jadi kalau yang sebelumnya di tablet itu tuh ada fitur di mana saya bisa menggambar lalu ada prompting, masukin komen, dia jadi gambar tertentu. Nah di sini tidak bisa, fungsinya masih yang basic aja, tapi dengan harga produk yang emang lebih murah, lebih terjangkau, jadi sebenarnya ya bisa dimaklumi gitu ya, nggak masalah sama sekali. Satu lagi terakhir kita ngomongin baterainya. Sini dia kapasitasnya gede ya, udah cukup banget untuk pemakaian. Paling untuk ngecasnya aja dia walaupun sudah 33 watt gitu, tapi ya memang untuk kapasitas segitu ya pastinya akan menunggu cukup lumayan sebenarnya, meskipun yang nggak lama-lama banget, tapi oke lah ya, good deal sebenarnya. Jadi sama sekali nggak bisa dibilang jelek. Jadi kalau misalnya ditanya apakah saya merekomendasikan Poco Pad, sebagai langkah awal ini menurut saya ada perangkat yang sangat menarik dari Poco gitu ya untuk memulai debut tablet mereka di Indonesia. Ini oke banget perangkatnya untuk dipertimbangkan, selain dari segi fungsi, dari segi specs ya. Harganya juga sangat menarik, plus dia punya aksesoris yang bisa dibilang terjangkau sekali untuk mereka yang baru ingin mempertimbangkan punya sebuah tablet. Kalau dibilang kekurangan, mungkin saya berharap dari fitur softwarenya bisa lebih kaya lagi. Sekarang emang sudah oke gitu, paling tidak untuk split screen multitasking sudah lebih baik. Tapi kalau misalnya mungkin nanti ke depannya fitur workstation yang seperti ada di tablet ya Xiaomi Pad 6s mungkin saya bandingin, tapi nggak apa, tablet Xiaomi yang sebelumnya itu ada di sini mungkin akan lebih baik. Tapi mungkin ya beda juga ya target marketnya, karena ini lebih dikategorikan sebagai perangkat entry level. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli, mau coba-coba tablet barunya Poco, langsung aja bisa cek link saya taruh di deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri saya pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.